Sobat Simfoni dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita ketemu lagi di Ngomel, Ngobrol Milenial, podcastnya Solo Bersimfoni. Kali ini bersama saya, Sobat Simfoni, Asri Pujiastuti, dan saya udah ditemenin salah satu tokoh nih, anak muda Solo yang kreatif dan tentunya baru kali ini saya perkenalkan karena dia juga sebenarnya bukan sahabat simfoni tapi membuat sebuah karya yang sangat indah, menarik. Nanti kita akan tampilkan juga di sini. Sudah ada Mas Yogi. Halo Mas Yogi. Halo Ibu Asri. Iya, apa kabar? Puji Tuhan, baik sekali. Iya. Mas Yogi, kita Sobat Simfoni pengen tahu nih, pengen kenal. Coba dong Mas Yogi perkenalan dulu. Oke. Halo Sobat Simfoni. Ya, perkenalkan saya Yogi Bagus Kristianto. Asal saya tidak jauh-jauh ya, dari Solo juga. Saya saat ini bersekolah di sebuah kampus, boleh disebut nih? Boleh. Oke. Di kampus UNS di Fakultas FKIP, program studi Pendidikan Sejarah Ibu. Oh, berarti calon guru ya Mas Yogi ya? Iya. Luar biasa. Mas Yogi sendiri berarti ini kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sibuknya ya bikin karya, bikin lagu, terus skripsi juga. Kan saya juga mahasiswa semester 8 ya. On progress ya skripsinya. Berarti Mas Yogi ini selain mahasiswa juga seorang musisi. Bisa dibilang begitu ya? Iya, bisa. Iya. Sering ngisi juga selain pelayanan gitu ya, juga di beberapa performance ya. Betul. Oke. Nah, sekarang nih kan kita lihat karya Mas Yogi yang udah di-upload di Instagram waktu itu ya. Sebuah lagu, judulnya apa Mas Yogi? Judulnya Hasta Laku. Hasta Laku. Mas Yogi bisa cerita sedikit nggak nih tentang inspirasi apa yang membuat Mas Yogi punya ide untuk membuat lagu Hasta Laku itu? Boleh, jika diizinkan buat cerita sedikit soal bagaimana karya tersebut itu dilanggengkan di dunia media ya. Saat itu saya malam itu bingung mau bikin karya apa. Satu bingung, dan saya kan kebetulan juga mengerjakan tugas akhir kan Ibu. Jadi skripsi saya mengambil soal toleransi. Nah, saat itu saya mendalami yang namanya toleransi di sekolah, dan kebetulan saya pakai menemukan Solo Bersimfoni. Nah, gitu. Saya tuh kaget, wah ini organisasi apa nih? Kok tiba-tiba ada? Nah, saya kebetulan di salah satu sekolah SMA negeri Solo, di SMA 6. Iya. Itu kan sekolah di Wiata. Terus setelah itu saya cari info, ternyata ada sekolah di Pangastuti. Di Pangastuti, nah, betul. Saya mencari tahu tentang itu dan ketemulah Solo Bersimfoni. Iya. Nah, jadi iya. Setelah itu kan saya mendalami di situ, terus ternyata perjuangan Solo Bersimfoni ini menanamkan nilai-nilai toleransi yang terutama Hasta Laku ya. Itu sangat baik sekali, sangat saya akui jempol lah. Nah, setelah itu saya hargai dengan bikin karya itu tersebut. Wah, luar biasa. Jadi wujud menghargai saya kepada Solo Bersimfoni. Jadi karya itu terwujud, tercipta karena apresiasi Mas Yogi terhadap organisasi Solo Bersimfoni. Nah, kalau boleh tahu skripsi Mas Yogi ada juga kaitannya nggak sih sama Hasta Laku gitu? Tentu ada. Karena kan saya juga di sekolah ya, di sekolah di SMA Negeri 6. Saya pakai nilai toleransi. Kebetulan kan SMA Negeri 6 juga kalau nggak salah pilot projectnya Solo Bersimfoni. Iya, sekolah di Pangastuti juga. Terus? Jadi ada kaitannya, ya mungkin saya akan mendalami di situ. Oh gitu ya. Kalau berkaitan sama Solo Bersimfoni pasti nggak jauh sama bagaimana menanamkan toleransi, terutama untuk generasi muda ya Mas Yogi. Nah, Mas Yogi ini kan termasuk generasi muda ya. Sebenarnya kalau menurut Mas Yogi sendiri, apa sih arti toleransi itu? Toleransi ya, menurut saya sangat luas sekali Bu. Jadi saya pada awalnya memikirkan bahwa toleransi itu pasti berkaitan dengan agama. Jadi orang dengar toleransi, apa itu toleransi? Pasti berkaitan dengan agama. Menghargai agama lain. Betul, ternyata nggak cuman itu. Nah, itu kan yang namanya toleransi yang sebenarnya toleransi dahulu. Saya kan juga pendidikan sejarah. Jadi saya menyikapi toleransi di zaman dahulu. Itu ternyata hanya membiarkan. Jadi meskipun dia tidak suka, tapi dia
dibiarkan. Ini misalnya saya di rumah ada sebuah gereja. Sebuah gereja itu keras sekali suaranya. Nah, saya kan memang nggak suka. Saya kan misalnya saya bukan agama Kristen, saya nggak suka. Tapi saya membiarkan. Itu kan agama mereka. Nah, memberi kesempatan. Setelah itu barulah dimasuki dengan HAM, asasi manusia, kemanusiaan mulai dimasukin. Akhirnya terjadi yang namanya saling menghargai. Jadi toleransi sekarang diarahkan kepada yang saling menghargai. Wah, luar biasa ya kalau melihat toleransi ini ternyata bukan hanya dari sudut pandang pendidikan Pancasila, tapi juga dari sejarah ya Mas Yogi ya. Luar biasa, ternyata ada perspektif lain tentang toleransi. Yang pertama adalah gimana kita memberikan kesempatan teman yang berbeda dengan kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan keyakinannya atau apa yang sesuai dengan kepercayaannya, tetapi kita tidak mengusik seperti itu ya. Setelah itu barulah kita melakukan pendekatan, mungkin juga bisa berkolaborasi. Contohnya nih, saya dengan Mas Yogi gitu. Betul. Kita berbeda keyakinan ya Mas, tapi ternyata kita bisa berkreasi bersama, membuat suatu karya bareng gitu. Nah, kalau berkaitan dengan hasta laku, sebelum membuat skripsi tentang hasta laku nih, terus melakukan penelitian juga, bahkan membuat karya, Mas Yogi sendiri kenal hasta laku tuh sebelum dari Solo Bersimponi udah kenal belum? Atau kenalnya dari Solo Bersimponi? Sebelumnya memang saya belum kenal. Oh iya, sama. Ya waktu itu saya belum kenal, saya dikenalkan sama salah satu anggota simfoni ya. Oh iya, benar-benar. Terus? Mas Wahyu, terus dikenalkan sama Bu Asri. Nah, terus tahu yang namanya hasta laku, nilai-nilai hasta laku. Terus saya cari di websitenya ya. Itu banyak website sekali. solobersimponi.org. Itu saya pelajari di situ, ternyata nilai-nilai yang diberikan tuh sangat bagus sekali. Sangat penting gitu. Nah, Mas Yogi ini kan selain juga ternyata mendalami nih tentang toleransi, hasta laku gitu. Juga suka nulis ya? Iya, kebetulan kan juga. Bisa diceritain nggak sih selama ini tema tulisannya tentang apa? Iya, tema tulisannya tentu tidak lupa dari sejarah ya. Pasti tentu saya juga angkat sejarah. Bahkan saya saya pernah ngangkat di salah satu media itu soal toleransi. Saya angkat tuh cerita di sejarah. Jadi memang ini cerita sedikit boleh? Oke, boleh dong, bebas ya. Jadi sebelum ada toleransi di zaman sekarang, ternyata tadi kan Ibu Asri menyebutkan beda keyakinan tapi bisa kolaps ya. Kolaborasi ya. Di zaman dulu sudah ada. Di zaman dulu sebenarnya udah ada. Candi Borobudur itu. Iya. Candi Borobudur kan candi terbesar di Indonesia, bahkan masuk keajaiban dunia. Betul, itu juga keajaiban dunia. Nah, itu kan candi dari Buddha, agama Buddha. Tapi kala itu dibangun sama orang-orang Hindu juga. Hindu dan Buddha kolaborasi. Jadi satu membangun sebuah tempat buat ibadah itu. Nah, itu tandanya bahwa sejak dulu sudah ditanamkan. Nah, toleransi maka dari itu sekarang juga harusnya kita bisa seperti itu. Jadi kan bukan soal candinya, tapi soal perjuangan mereka bersatu membentuk sebuah toleransi tersebut. Nah, berarti sebenarnya toleransi ini udah dicontohkan sejak zaman dulu kala ya Mas Yogi ya. Kalau zaman dulu aja orang yang belum ngerti teknologi udah bisa bertoleransi, apalagi sekarang ya kita udah literasinya meningkat, kemudian pengetahuannya lebih luas, pastinya juga lebih memandang keberagaman itu menjadi sesuatu yang harus disinergikan. Seperti ya Mas Yogi. Kalau dari Mas Yogi sendiri tuh sebenarnya menurut Mas Yogi hasta laku ini di mata masyarakat terutama untuk generasi muda seperti apa? Hasta laku ini di generasi muda sebenarnya cukup mudah dihafalkan ya. Kalau dihafalkan cukup mudah. Udah hafal belum nih? Sudah dong. Udah dong ya. Apa aja coba? Gotong royong, yang saling membantu, rapiak semana, guyub rukun hidup yang rukun, terus lembah manah rendah hati, ewo pekewo, pangerten, andap asor, tepas liralu. Dan itu juga masuk di lagunya ya, jadi menjadi syair lagu. Sebenarnya itu media juga ya Mas Yogi? Karena kan saya pikir anak-anak muda sekarang kan untuk menghayati nilai kan harus hafal dulu. Di sejarah kan juga gitu. Kayak Pancasila gitu ya. Harus hafal dulu baru mereka bisa tertanam di situ. Nah, salah satunya dengan musik karena kan anak-anak sekarang suka dengerin musik. Berbicara tentang musik. Nah, Mas Yogi pernah nggak sih membuat suatu, kan ini calon guru ya, udah praktek juga ngajar ya, udah praktek ngajar juga. Pernah nggak mengkolaborasikan atau memanfaatkan media musik untuk sarana pembelajaran? Iya, saya sering sekali. Sering sekali. Karena kan melihat bahwa pelajaran sejarah sendiri
Iya, terasa benar. membosankan. Benar, waktu waktu SMA dulu kalau ada pelajaran sejarah ngantuk banget, Mas. Betul, Bener. karena kan cuma didongeng gitu. Iya, ya kayak didongengin gitu ya. Ya setelah itu saya cari strategi baru kan. Mm. Ternyata saya punya musik ya, saya bikin lagu sejarah di situ supaya anak-anak tuh bisa menghafal dengan baik. Setelah itu baru masuklah materi tersebut. Oh gitu ya, ini menarik sekali loh. Jadi kalau saya jadi muridnya mungkin juga melihat atau mencoba mempelajari sejarah dengan cara yang berbeda itu Iya. menarik sekali gitu. Ini terobosan baru, bahkan mungkin bisa dijadikan best practice gitu ya nantinya mengajar sejarah dengan metode atau media musik. Iya. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya kayaknya dan ini musiknya juga asli karya Mas Yogi sendiri ya. Iya. Oh, jadi membuat syair sendiri Betul. dengan materi sejarah yang tadinya membosankan itu dibikinlah syair-syair jadi ditambahi dengan instrumen. Wah, luar biasa. Ini keren banget loh. Jadi menginspirasi saya juga sebagai pengajar. Nanti mungkin saya juga akan ngajar sambil nyanyi. Cuman sayangnya saya nggak bisa main musik, Mas Yogi ya. Nah, itulah makanya kita berkolaborasi. Nah, kalau Mas Yogi sendiri bisa mengaitkan nggak sih antara sebenarnya apa yang membuat Mas Yogi tertarik ini kan sejarah ya, guru sejarah, hastalaku, toleransi dengan musik. Elemen-elemen ini tuh apa yang bisa dikombinasikan sehingga bisa membuat suatu karya dan bermanfaat untuk orang lain menjadi media juga untuk mengenalkan hastalaku kepada masyarakat secara luas. Kira-kira ke depan gitu ada nggak sih bayangan gitu? Ke depannya? Iya. Ya, ke depannya karena kan generasi ini sudah generasi yang media ya. Jadi banyak postingan-postingan di media sosial itu kan sangat banyak sekali sekarang. Jadi kan kita bisa luas gitu. Jadi bisa melihat misalnya Ibu Asri bikin karya. Saya tanpa mengenal Bu Asri pun saya bisa lihat. Nah, di situ kan jadi untuk branding, iya, branding, profiling ya. Betul. Gitu. Jadi kan mengkolaborasikan di situ. Yang penting kan di sekolah kan harus karakter ya, Bu. Jadi kan saya kan juga calon guru ya. Betul. Ibu Asri kan lebih berpengalaman. Kebetulan lebih tua aja sih. Iya, terus? Ya kan pendidikan yang penting kan karakter ya, Bu. Karakter. Saya kan Betul pernah main ke SMA Negeri 6, Project Solo Bersimfoni itu. Nah, itu saya melihat madingnya di SMA Negeri 6 tuh bahwa pendidikan tertinggi itu toleransi. Oh, gitu. Mereka Pendidikan tinggi adalah toleransi. Memang tidak ada tolak ukur berhasil atau tidaknya, tapi kan mereka punya harapan bahwa tingginya suatu pendidikan itu adalah toleransi, saling menghargai. Nah, maka dari itu saya juga mengamasnya diberikan musik supaya karena generasi sekarang itu generasi yang katanya tanpa musik hampa, tanpa ya, musik apalagi bisa. Yang anak-anak apa Mas itu ya? Senja ya? Iya, terus? Iya, anak senja itu. Ya terus ya itu caranya ya gimana sih menanamkan nilai toleransi. Saya punya musik ya saya kasih dengan musik, dengan ciptaan-ciptaan lagu. Mungkin beberapa ke depan nanti akan tercipta lagu-lagu lagi. Wah, ditunggu ini karyanya. Karena mungkin kalau untuk Sahabat Simfoni sendiri membuat karya untuk Solo Bersimfoni, berkontribusi di dalam Solo Bersimfoni sendiri, kayak saya misalnya, saya bikin beberapa tulisan dimuat di webnya Solo Bersimfoni, di backlink di webnya AIPJ. Itu kan satu hal yang biasa karena kita bagian dari organisasi ini. Tapi yang bikin kita amazed gitu adalah Mas Yogi ini kan bukan anggota dari Solo Bersimfoni tapi punya ketertarikan luar biasa untuk menggali lebih dalam tentang hastalaku, bahkan membuat karya yang luar biasa untuk membantu mengimplementasikan ya gitu ya, mengenalkan juga hastalaku kepada masyarakat khususnya generasi muda. Nah, untuk membuat karya sendiri itu butuh berapa lama sih Mas Yogi untuk bikin lagu hastalaku ini? Yang hastalaku? Iya. Sebenarnya karena ini kan sebuah pengalaman ya Ibu. Jadi memang kalau bikinnya berapa lama itu saya pikir nggak cukup lama karena yang penting kan pengalamannya dulu. Orang kalau bisa membuat cepat karena pengalamannya banyak. Iya. Nah, saya mendalami ini juga sudah lama. Sejak 2021 dulu kan saya sudah mendalami hastalaku ini. Awal pandemi ya? Betul. Jadi kayak sudah penuh di sini nih, di jiwa ini sudah menghayati penuh. banget gitu ya. Untuk mulai kan susah kan. Jadi kan satu karya langsung kebikin. Nah, itu jadi ya dari hastalaku. Tapi sebenarnya untuk tertarik dengan hastalaku ini, jujur dari Mas Yogi sendiri ada nggak sih kayak keresahan gitu yang membuat Mas Yogi sendiri kok jadi jatuh cinta untuk mendalami tentang apa itu hastalaku, toleransi dan lain-lain? Ada keresahan atau ada apa yang mengusik gitu sehingga bisa kepikiran untuk lebih mendalami ini? Ya keresahan tentu ada Ibu. Jadi kan
di generasi anak muda sekarang kan banyak menonton film-film yang dari luar, yang mereka hobi nonton itu. Nah, sedangkan kita punya budaya sendiri, kita punya budaya Jawa. Ya, memang tidak salah untuk melihat, tapi kan kita harus membanggakan apa yang kita punya. Ini loh kita punya ini, kita punya budaya Jawa. Nah, di situ kan itu membuat saya resah sekali di dalam hati ya. Makanya, wah untung ada Hastalaku ini. Hastalaku kan semua kalau dikumpulkan jadi orang-orang yang berbudaya Jawa kan? Berbudaya Jawa. Betul. Dan tentunya mempunyai semangat untuk menanamkan toleransi ya, sama kayak kita tuh kalau melihat fenomena gitu ya yang akhir-akhir ini ada, mungkin ada satu pemikiran atau keresahan yang nanti menimbulkan suatu optimisme juga nih, misalnya kayak lagu Jawa, tahu nggak ya? Betul. Mas Yogi ya, lagunya Mendung Tanpa Udan gitu ya, di cover orang Korea ya, dimana K-pop itu sangat K-pop wave sendiri itu ya, Korean wave itu sendiri itu sangat akrab di telinga anak muda gitu. Sedangkan bahasa Jawa loh nyampe internasional. Itu bisa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat kita. Betul. Ya tentunya, dan juga menjadi optimisme bahwa budaya kita itu nggak kalah sama budaya lain dan bisa bersaing, bahkan bisa menjual gitu. Bisa, kita tetap nggak bisa ya pengaruh budaya luar itu kita tolak, nggak bisa Mas Yogi. Betul. Ya kan, tetap deras banget globalisasi dengan arus budayanya, tapi kita harus tidak boleh lupa dengan budaya sendiri. Nah, salah satunya Mas Yogi ini adalah mediator gitu ya, jadi generasi yang bisa menjadi tangan panjangnya ya, tangannya Solo Bersimfoni untuk bisa mengenalkan Hastalaku ini ke generasi muda yang lebih luas. Oh iya, ini untuk penutup nih, sebelum kita tutup podcast kita pengen denger dong Mas Yogi lagunya kayak apa? Mungkin boleh. Saya bisa ikut nyanyi. Boleh, gitu ya? Ya Oke. Kebetulan tadi udah dikasih liriknya. Teman-teman Sobat Simfoni, kita mau denger seperti apa sih lagunya karya Mas Yogi. Mungkin ada juga yang udah pernah lihat di Instagramnya ya. Kita mau lihat live langsung di sini. Oke, gitarnya Mas Yogi silakan. Ya. Boleh langsung? Oke. Kita terlahir di tanah yang sama, negeri Indonesia. Untuk apa kita saling berlomba mencari yang terhebat? Banggalah atas perjuangan kita bersama menghadapi dunia. Kita semua berbeda, tetapi satu bangsa, Indonesia ragam budaya. Kita bergandeng tangan serta saling menopang, ingat nilai Hastalakunya berjaya. Jika perbedaan seperti pelangi punya arti sendiri, Hidup berdampingan, tak saling menyerang, ciptakan kedamaian. Banggalah atas perjuangan kita bersama menghadapi dunia. Kita semua berbeda, tetapi satu bangsa, Indonesia ragam budaya. Kita bergandeng tangan serta saling menopang, ingat nilai Hastalakunya berjaya. Gotong royong saling membantu,
biasa menanam tama hidup laku mana rendah hati Ewo berkewo menghormati dan saling menghargai Anda asal berbudi luhur pasti rasa dan rasa kita semua berbeda tetapi satu bangsa Indonesia ragam budaya kita bergandeng tangan serta saling menopang ingat nilai hasta lakunya berjaya ingat nilai hasta lakunya berjaya. Tepuk tangan dong untuk kita sendiri. Oke, luar biasa Mas Yogi. Lagunya sangat dalam ya, mengandung tentang nilai-nilai hasta laku, lengkap banget. Betul. Ada apa itu hasta laku Hasta laku. beserta artinya juga. juga. Ini luar biasa loh kalau misalnya dikenal lagu ini sering dinyanyikan juga. Jadi lebih hafal ya, Hafal lebih dan- ngerti apa itu hasta laku. Oh iya, terakhir nih Mas Yogi sebelum kita Ya. tutup, apa pesan Mas Yogi untuk anak-anak muda Solo khususnya dan seluruh yang nonton podcast kita hari ini ngomel, untuk mereka kira-kira yang berkaitan dengan toleransi hasta laku, apa pesan Mas Yogi? Pesan ya. Ya, Pesannya tentu jangan lupa dengan budaya kita sendiri karena kan lupa diri sendiri. kita harus bangga dan yang kedua jangan lupa saling menghargai saja. Karena kan Oke. menghargai itu wujud kita mengakui kepada orang yang tidak kita kenal. Benar, luar biasa Mas Yogi. Semoga apa yang jadi keinginan Mas Yogi bisa terlaksana, terkabul, terwujudkan ya, dan juga semoga Mas Yogi lebih bisa menghasilkan karya-karya baru lagi. Kita tunggu ya Betul. lagu-lagunya dan juga bisa kolaborasi. Nih banyak banget Sobat Simponi ini yang berbakat juga yang bisa kolaborasi sama Mas Yogi nanti Boleh. ke depan. Oke Sobat Simponi, itu dulu bincang-bincang kita sama Mas Yogi, salah satu musisi, penulis, juga calon guru sejarah nih ya. Semoga segera selesai skripsinya dan bisa ngajar nanti ya Iya. Mas Yogi ya dengan lagu-lagunya. Jadi mengajar lebih mengasyikkan ya, dan murid-muridnya juga pasti akan senang. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya di Ngomel. Jangan lupa untuk terus saksikan di YouTube Solo Bersimfoni, juga baca-baca artikelnya juga di website Solo Bersimfoni. Oke, sampai ketemu lagi.